Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kelompok kami, kelompok 2, ingin menjelaskan tentang job safety and analysis yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan Mansis, Faizal Prasetyawan, dan rekan saya Egi Jordan Prabowo. Oke, mengenai pengertian nih dari job safety and analysis, yaitu teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. JSA berfokus pada hubungan antar pekerja, tugas atau pekerjaan, lingkungan kerja, dan peralatan. Setelah supervisor mengidentifikasi bahaya di area kerja, maka harus membuat langkah-langkah pengendalian dan meminimalisir ataupun menghilangkan resiko yang ada dari suatu pekerjaan. Nah, JSA melibatkan 3 unsur penting nih, diantaranya adalah yang pertama, langkah pekerjaan secara spesifik, yang kedua, bahaya yang terdapat pada setiap langkah pekerjaan, dan yang ketiga, yaitu pengendalian bahaya serta prosedur kerja yang aman bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahaya pada langkah pekerjaan. Nah, mengenai pendekatan sebab akibat insiden. Yang pertama nih, sebab dasar. Sebab dasar tuh ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah ketimbangan unsur-unsur dalam sistem produksi. Yang kedua ada manusia atau personil. Yang ketiga sarana fisik, equipment, materials, plan, dan environment dan manajemen. Dan dari sebab itu pasti ada sebab langsung, sebab dasar, dan sebab langsung. Yang pertama ada tindakan yang tidak aman atau unsafe action, dan keadaan yang tidak aman atau unsafe condition, dan menyebabkan peristiwa atau kecelakaan atau insiden dan berakibat yaitu kerugian atau loss. Dan kemudian yang keempat adalah mengenai ruang lingkup JSA. JSA mengidentifikasi sebab pada sistem manajemen dengan tujuan kajian ulang prosedur pelaksanaan pekerjaan agar diperoleh prosedur pekerjaan yang aman atau safe working prosedur. Dan di sini ada 3 ruang lingkup, yaitu jika manajemen itu, jika di JSA itu ada di SO, dan lingkungan fisik yaitu safety design. Nah, JSA itu digunakan untuk upaya apa sih? Yang pertama itu mengkaji ulang atau mereview prosedur kerja agar setiap pekerjaan yang berbahaya atau beresiko kecelakaan dapat memiliki prosedur kerja yang aman atau safe working prosedur. Dan yang kemudian pengembangan prosedur untuk instruksi penugasan atau pelatihan keselamatan bagi pekerja lainnya. Jadi semacam review ulang mengenai bahaya-bahaya yang sudah timbul dan dijadikan sebagai pelajaran sehingga diciptakan sebuah JSA itu. Nah, ini tentang JSA nih. Ada langkah pertama. Nah, langkah pertama itu yaitu langkah pertama dalam pembuatan JSA ya. Yang pertama itu mengumpulkan pelaksana, asset holder, HSE, kontraktor pelaksana, dan ahli lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan observasi lapangan, potensi bahaya yang ada. Dan yang ketiga, yaitu menyusun langkah kerja setiap tahapnya. Dan yang keempat, menentukan potensi bahaya dan setiap tahapan pekerjaan. Yang kelima,
menentukan langkah pencegahannya dari setiap bahaya. Jadi ini semacam SWP, tetapi ini kalau SWP itu berbedanya ini sama SWP itu SWP salah satu pekerjaan yang biasanya sudah diulang-ulang, sedangkan JSA ini biasanya tergantung terhadap kecelakaan. Jika ada kecelakaan maka direkod dan dimasukkan ke dalam JSA. Kemudian saat melakukan JSA, yang pertama mengikut sertakan pemimpin kerja dalam pembuatan JSA. Nah, ini sangat penting banget nih karena pemimpin kerja kan yang mengkoordinasi suatu kelompok pekerja. Yang kedua adalah melibatkan pekerja yang terkait dalam membantu menghasilkan JSA yang akurat. Dengan melibatkan mereka dapat menanamkan rasa memiliki dalam menjalankan upaya-upaya pencegahan serta meminimalkan akibat. Yang ketiga yaitu identifikasikan langkah inti yang tercakup dalam suatu pekerjaan walaupun tidak terlalu detail dan tidak terlalu umum. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sedikitnya tentang JSA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yaitu Faisal Prasetyawan dan Irji Jordan mengenai manfaat dan bagaimana sih untuk tampilan awal JSA atau format-formatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi dari rekan saya. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah bergerak? Belum Mas, coba diulangi lagi coba. Belum ya? Baik, sebentar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Prasetyawan, nomor NIM 21023 15019. Langkah-langkah job safety analysis. Langkah pertama, amati pekerjaan yang sedang dianalisis. Mengamati dan mencatat. Mengamati dan mencatat hal-hal penting sangat berguna untuk analisis. Lalu memvideo. Merekam, membuat video, dan mempelajari video tersebut merupakan salah satu cara untuk job safety analysis. Lalu memotret setiap tahapan. Mendokumentasikan setiap proses dengan foto merupakan salah satu cara melakukan pengamatan. Dan yang terakhir, membuat sketsa. Membuat sketsa tahapan pekerjaan merupakan salah satu juga. Langkah kedua, uraikan proses pekerjaan menjadi tahapan-tahapan yang detail. Menguraikan proses pekerjaan. Pertama, list tahapan kerja sesuai urutan. Lalu list tahapan kerja sesuai urutan. Jadi tahapan kerjanya itu di list atau di daftar sesuai tahapan-tahapannya. Lalu menjelaskan
tindakan yang dilakukan. Jelaskan tindakan yang dilakukan dalam setiap tahapan. Singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu detail dan jangan terlalu ringkas. Umumnya tidak lebih dari 10 kata. Langkah ketiga, identifikasi bahaya dari setiap tahapan. Strategi identifikasi bahaya. Berjalan mengelilingi area kerja dan melihat potensi sumber bahaya. Bertanya dan berdiskusi dengan pekerja apa saja menurut mereka yang dapat menjadi sumber bahaya di area kerja mereka. Cari referensi melalui literatur atau website. Lakukan pengecekan terhadap MSDS atau technical data sheet dari bahan kimia atau peralatan yang digunakan. Lihat kembali catatan kecelakaan kerja atau near miss yang pernah terjadi. Jangan lupa terhadap resiko atau bahaya jangka panjang terhadap kesehatan. Selain melakukan pencatatan tata letak dasar fasilitas pabrik dan meninjau riwayat penyakit kerja atau cedera dari pekerja, hal-hal yang lain yang perlu dicatat selama survei adalah sumber listrik yang digunakan, lalu sumber gerak seperti mesin atau proses yang bergerak yang memungkinkan terjadinya sesuatu atau impact terhadap pekerja. Sumber suhu tinggi yang bisa mengakibatkan luka bakar, mata cedera, ataupun kebakaran. Jenis-jenis bahan kimia yang digunakan di tempat kerja. Sumber debu berbahaya. Sumber radiasi cahaya seperti pengelasan, mematri, memotong, tungku, maupun lampu intensitas tinggi, dan lain-lain. Potensi jatuh atau menjatuhkan benda. Benda tajam yang bisa menusuk, memotong, dan lain-lain. Bahaya biologis juga sama pentingnya seperti darah yang bisa menyebabkan infeksi. Beberapa bentuk pertanyaan ketika melakukan evaluasi bahaya dari setiap tahapan pekerjaan. Apakah ada potensi terpapar bahaya bahan kimia atau radiasi? Apakah ada noise atau kebisingan dihasilkan dari proses pekerjaan? Apakah ada ventilasi yang cukup? Atau sirkulasi udara yang cukup? Apakah penerangan mencukupi? Apakah emergency exit diberi tanda secara jelas? Jadi emergency exit adalah peringatan untuk keluar saat bahaya. Apakah ada potensi bahaya listrik? Apakah diperlukan APD ketika bekerja? Apakah ada benda bergerak? Apakah pekerjaan dilakukan dengan gerakan berulang-ulang? Dan seterusnya. Langkah 4. Rekomendasikan pengendalian bahaya. Apabila bahaya tidak bisa dihilangkan atau dikurangi, maka dilakukan metode kontrol untuk menurunkan bahaya sampai pada tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolerir. Ini strata dari yang pertama engineering control, yang kedua administrative control, dan yang ketiga PPE atau alat pelindung diri. Yang pertama engineering control. Yang pertama melakukan eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya yang ada. Substitusi, ganti dengan bahan atau proses yang lebih aman. Dan yang terakhir, rekayasa teknik atau engineering seperti pelindung mesin, redesign atau mendesain ulang workstation, sistem sensor dan ventilasi atau sirkulasi udara, isolasi proses, alat angkat mekanis, robot, dan lain-lain. Yang kedua, administrative control. Kontrol administrasi. Prosedur kerja, izin kerja, loto, rotasi kerja, pembatasan durasi kerja, jadi tidak boleh overtime, pelatihan, pengawasan, entry permit atau izin masuk, praktek hygiene, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah PPE atau alat pelindung diri. Penggunaan APD seperti helm sebagai pelindung kepala, kacamata sebagai pelindung mata, earplugs sebagai pelindung
pendengaran dari bisingan, wear pack sebagai pelindung badan, dan lain-lain. Rekomendasi pengembangan prosedur kerja yang aman. Prinsip-prinsip dalam mengatasi bahaya yang ditemukan. Temukan cara baru untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, merubah keadaan lingkungan kerja yang menimbulkan bahaya, merubah prosedur kerja untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang masih ada. Upayakan mengurangi kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan, mengurangi keseringan atau frekuensi melakukan perjalanan tersebut. Manfaat job safety analysis. Memperbaiki kinerja, performance improvement, tugas-tugas kepengawasan, supervisor work, karena dapat dijadikan bahan pelatihan keselamatan kerja. Lalu membuat suasana safety kontak bagi para pelaku CSA, dapat dijadikan bahan instruksi kerja atau WI yang akan dimulai saat suatu pekerjaan. Persiapan untuk CSA yang direncanakan. Bahan safety meeting atau ya briefing sebelum melakukan suatu pekerjaan, kira-kira selama 5 menit, terutama pekerjaan yang tidak rutin dikerjakan. Mengkaji ulang atau mereview prosedur kerja setelah terjadi kecelakaan. Mempelajari pekerjaan untuk menemukan metode-metode baru yang bersifat memperbaiki pengeluaran atau cost improvement dengan menghilangkan langkah-langkah peralatan bahan yang tidak diperlukan. Hanya memerlukan biaya yang relatif kecil, sebab tidak memerlukan waktu ekstra bagi para pengawas dan format kertas kerja worksheet saja. Terima kasih. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Irgi Jordan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Faisal Persediawan. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Job Safety Analysis 1 CSE. Saya akan menunjukkan manfaat lagi dari presentasi Faisal Persediawan ya. Manfaat CSE menurut Fred and Cohn pada tahun 2007. CSE bermanfaat untuk mengidentifikasi dan menganalisa bahaya dalam suatu pekerjaan sehingga bahaya pada setiap jenis pekerjaan dapat dicegah dengan tepat dan efektif. Baru yang bersifat memperbaiki pengeluaran dengan menghilangkan langkah-langkah peralatan bahan-bahan yang tidak diperlukan, hanya memerlukan biaya yang relatif kecil sebab tidak memerlukan waktu ekstra bagi para pengawas, dan hasil CSA ialah format kertas saja. Metode dasar melakukan CSA. Jadi di sini ada 3 metode dasar menurut Friend and Cohn. Yang pertama, metode observasi langsung. Metode ini menggunakan wawancara observasi untuk menentukan langkah-langkah kerja dan bahaya yang dihadapi. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan atau aktivitas yang jarang dilakukan. Metode ini melibatkan pekerja-pekerja yang telah selesai bekerja dan membiarkan mereka bertukar pikiran terkait langkah-langkah pekerjaan dan potensi bahaya yang ada. Yang ketiga, metode recall and check. Metode ini biasanya digunakan ketika proses sedang berlangsung dan pekerja tidak bisa bersama-sama. Semua orang yang berpartisipasi dalam proses ini menuliskan ide-ide tentang langkah-langkah potensi bahaya yang ada di pekerjaan. Ini salah satu bentuk bahaya-bahaya yang dapat terjadi ketika melakukan gas hidrokarbon dapat berisiko gas bocor. Salah satu cara penanganannya adalah isolasi proses, integritas pada proses, proteksi anoda, dan deteksi gas. Yang kedua, ketinggian risiko jatuh. Penanganannya adalah pegangan terhadap handrail, menggunakan safety harness, menyiapkan jaring di bawah, memasang barikade. Selanjutnya, energi mekanik, bahayanya yaitu tangan terjepit atau terpotong. Penanganannya memperhatikan posisi tangan saat melakukan pekerjaan dan memberi safety sign yang dapat berupa padlock. Selanjutnya, ada permukaan basah air, resikonya terpeleset. Penanganannya dapat memberi tanda basah terhadap lokasi yang basah. Permukaan dibuat kasar agar tidak licin.
segera dibersihkan atau dikeringkan. Selanjutnya ada tekanan gas. Potensi bahayanya adalah meledak. Penanganannya dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan rutin terhadap tabung untuk memastikan tabung memenuhi syarat keamanan dan menggunakan flame arrestor. Selanjutnya ada bahan peledak. Resikonya adalah ledakan yang terkendali. Penanganannya memasang pengaman berupa detonator, memberi jarak yang cukup dari radius ledakan ke tempat umum, dan menjauhkan dari sumber api. Selanjutnya, permukaan panas dapat menyebabkan luka bakar. Penanganannya adalah insulasi permukaan dengan material isolator, memberi tanda bahaya, dan menggunakan APD yang lengkap. Selanjutnya adalah bahan radioaktif, dapat menyebabkan luka bakar juga. Penanganannya memberi penahan timbal, memberi bungkus terhadap bahan radioaktif, menjaga jarak dari bahan radioaktif. Selanjutnya adalah sumber api yang terbuka dapat mengakibatkan kebakaran. Penanganannya menjauhkan sumber api dari bahan-bahan yang mudah terbakar dan melakukan pengukuran gas. Selanjutnya ada kebisingan. Resikonya adalah hearing loss atau kehilangan pendengaran. Penanganannya mengurangi waktu paparan dengan kebisingan dan menggunakan APD untuk melindungi telinga dari kebisingan. Selanjutnya adalah kekurangan oksigen dapat mengakibatkan pingsan atau kematian. Penanganannya membuat ventilasi di setiap ruangan agar udara tetap mengalir, memberi alat untuk pengukuran oksigen di setiap ruangan, dan menyediakan alat bantu pernafasan. Dan yang selanjutnya adalah gas beracun dapat mengakibatkan pingsan dan kematian, membuat ventilasi di setiap ruangan agar udara tetap mengalir, dan menyediakan alat bantu pernafasan. Yang selanjutnya adalah bahaya ergonomik yang mungkin dan melakukan stretching jika badan sudah mulai terasa pegal. Yang selanjutnya adalah bahaya listrik atau setrum. Penanganannya dapat dilakukan dengan melakukan cross-check yang rutin terhadap kabel, menggunakan isolator untuk mencegah anggota tubuh bersentuhan langsung dengan arus listrik. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari job safety analysis. Di sini ada nomor JSA, nama pekerjaan, pengawas, APD yang digunakan, terbit kapan JSA-nya, departemen, dan pelaksana. Di dalam tabel ada urutan kerja, potensi bahaya, dan upaya pengendalian. Di sini nomor JSA-nya adalah 001 garis miring HR, garis miring HSE, garis miring JSA, garis miring 7, garis miring 2014. Nama pekerja yang dilakukan adalah Gerida hasil procedure. Pengawas yang melakukan pengawasan adalah supervisor produksi. APD yang kacamata keselamatan, sepatu keselamatan, dan masker. Terbit pada tanggal 12 Juli 2014. Departemen yang mengurus adil produksi, pelaksananya adalah operator Gerida. Urutan kerja yang pertama adalah mengambil hasil batang besi cor di sisi kanan mesin Gerida dan memasangnya di ujung roda batu Gerida. Potensi bahaya yang mungkin terjadi, tangan tergores ujung batang besi cor yang tajam, batang besi cor jatuh mengenai kaki. Dan upaya pengendaliannya adalah menggunakan APD sarung tangan kulit, sepatu keselamatan, dan stocking lengan yang disediakan. Lalu langkah kerja selanjutnya adalah menekan batang besi cor ke roda batu Gerida yang berputar untuk memuluskan batang besi cor. Potensi bahaya yang terjadi adalah tangan tergores roda batu Gerida yang berputar, percikan api mengenai muka atau badan, dan asap mengganggu pernafasan. Upaya pengendaliannya adalah menggunakan APD sarung tangan kulit, masker kain, kacamata keselamatan, dan stocking lengan yang disediakan. Memastikan exhaust ruangan sudah dinyalakan, memastikan kaca penahan percikan api pada mesin Gerida terpasang dengan benar. Dan yang terakhir, urutan kerjaan terakhir adalah meletakkan batang besi cor. Potensi bahayanya adalah tangan tergores ujung batang, dan upaya pengendalian adalah menggunakan APD sarung tangan kulit. Jadi kapan sih JSA harus mulai direvisi? JSA harus mulai direvisi apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi perubahan pekerjaan, apabila terjadi nirmis, mengikuti keluhan dari para pekerja, apabila peralatan mengalami kerusakan, dan pada saat tinjau ulang kemungkinan bahaya. Lalu apa kesimpulannya? JSA merupakan komponen K3 atau pengendalian bahaya yang bermanfaat bagi tugas pengawas operasional sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab di kegiatan operasional. Selain itu, JSA sebagai alat monitoring para manajemen operasional dalam konteks safety supervisory dengan hasil kerja keras yang bisa dipertanggungjawabkan. JSA sebagai media pembuat atau membarui prosedur kerja yang aman sebagai bahan SOP, pelatihan atau OJT, dan SOP kerja aman dan persyaratan kerja. Jadi sekian presentasi dari kelompok
Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ilhan Mansis. Oke teman-teman, itu tadi ya selebihnya tentang JSA. Tadi dijelaskan apa tuh manfaat dan lain-lain mengenai manfaat, pengertian, bahkan tadi dijelaskan juga mengenai langkah-langkah pembuatan JSA dan menyinggung juga nih kapan nih JSA direvisi. Itu sangat lengkap sekali ya teman-teman untuk pembelajaran kita semua. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf.